Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Selamat kita kembali bertemu di rumah Tuhan saat pagi hari ini. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab hanya karena kasih dan cinta Tuhan yang terus menyokong kehidupan kita sehingga kita beroleh kemenangan pada saat pagi hari ini. Amin. Terpujilah Tuhan gunung batu keselamatan kami. Terpujilah Tuhan sumber kekuatan kami. Terpujilah Tuhan benteng pertahanan di dalam hidup kami. Sungguh nyata bukti kasih setiamu di dalam hidup kami sepanjang hidup kami Tuhan. Hingga saat pagi hari ini kami boleh berdiri kembali di rumah-Mu. Datang dengan membawa segenap hati kami dan jiwa kami. Kami mau masuk makan merayakan hadirat-Mu. Kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu menikmati kasih setia-Mu yang besar. Tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat hidupmu, angkat hatimu, angkat suaramu, mengagungkan, menyembah Yesus Tuhan. Haleluya. Pribadi yang dahsyat, pribadi yang luar biasa yang kami mau sembah saat pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, bukti tanda kami mencintai Engkau Tuhan. Bukti tanda kami mengasihi Engkau sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Tiada terbatas. Haleluya. Oh, kami mau menaikkan pujian Tuhan, tanda ungkapan dari hati kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biarlah kita lebih mengasihi dan mencintai Tuhan sepanjang hidup kita. Haleluya. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti
semakin mengasihi Engkau lebih dari hari kemarin Tuhan. Mengasihi Engkau lebih dari yang lalu Tuhan. Walaupun badai, walaupun cobaan, walaupun masalah itu datang Tuhan. Tapi biarlah hati kami semakin mengasihi Engkau lebih lagi seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami yang datang pada saat pagi hari ini Tuhan, di saat kami datang menikmati akan hadirat-Mu, kami pulang Tuhan, kami boleh kembali diubahkan. Kami tidak sama lagi, tapi kami boleh pembaharuan yang daripada Engkau di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Raja di atas segala raja. Biarlah saat pagi hari ini dengan mulut kami Tuhan, dengan hidup kami, dengan hati jiwa kami, segenap hidup kami memuliakan nama Tuhan. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja, amin, haleluya. Sebelum kita menaikkan pujian kita saat pagi hari ini, Bapak Ibu, saya rindu kita berikan tos kepada kiri dan kanan. Kita katakan, Tuhan Yesus mengasihimu, haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita wajib mengasihi di antara kita, amin. Lebih mengasihi, bukti karya Yesus semakin besar di dalam hidup kita, haleluya. Berjalan bersama Yesus sepanjang seumur kehidupan kita, haleluya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus raya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan dalam suka dan duka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus saja, Tuhan saja. Jalan amin. Jalan serta Yesus.
sepanjang kehidupan. Mari kita. berikan lagi kemuliaan yang Haleluya. luar biasa buat Tuhan. Kita percaya kita mau terima janjinya Tuhan. Sebab Dia Allah yang memberi kegirangan buat kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian ini. Kita mau terima janjinya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyatakan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, puji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melandas lagi. Sama-sama nyatakan, kami terima Tuhan, terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Sama-sama nyatakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Lagi dengan imanmu, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari hosana, dengan imanmu kita mau terima janjinya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Hosana nyatakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku lagi nyatakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Boleh Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita menyatakan pujian ini dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kita nyanyikan ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan. Sama-sama jemaat Tuhan, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan sukacita yang melimpah yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Lagi Bapak Ibu Saudara nyatakan, kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku sambil lambaikan tangan nyatakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Mari berikan yang tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami kagum atas perbuatan-Mu Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan.
Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dari awal nyatakan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan imanmu kita menyatakan pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Nyatakan. Betapa kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa
Jangan ambil roh-Mu dari kami Tuhan. Kalau kami seringkali melanggar, ampuni kami. Kalau kami sering bersalah di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Bawa terus kami dalam perkenanan-Mu, khusus saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati kami, hati umat-Mu. Jamah kami semua, baik yang online Tuhan. Agar kami berjumpa dengan Engkau. Agar kami menikmati hadirat-Mu melawat kami. Dan roh-Mu ada di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, dengan hikmat-Mu ku memperkatakan firman-Mu. Dengan pengurapan yang penuh, penguraian firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami buka hati bagi firman-Mu. Dan kami mau dengar dan melakukannya. Kami berterima kasih buat pujian penyembahan. Kami percaya sudah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Semua yang kita percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan masuk dalam firman Allah. Dan pagi ini saya rindu berbicara tentang fokus Tuhan. Katakan fokus Tuhan. Iya, ini menjadi tema kita, fokus Tuhan. Mari kita mulai baca saudaraku di dalam kebenaran firman Allah. Kita mulai buka. Coba tolong ininya apa dibetulin ya. Nggak nyala dia. Ya. Oke. Nggak jalan. Kalau nggak jalan tolong dibantu deh. Ya. Tadi pagi bagus. Ya, Roma 14 ayat 7 sampai 9. Kita buka Alkitab kita. Coba lihat kiri kanan bawah Alkitab. Roma 14. Kita baca 3 ayat. Ayat 7, 8 dan 9. Kau sudah dapat katakan apa? Haleluya. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Katakan apa? Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Ya, kita lihat di layar kita. Firman Tuhan katakan dalam ayat 7 dan 8. Hidup atau mati, kita ini milik siapa? Adalah milik Tuhan. Ingat baik-baik ya. Firman Allah minggu lalu katakan, Dia menuntun kita dan hidup dalam kebenaran. Jadi kita hidup, selagi hidup, hiduplah dalam kebenaran. Kalau kita mati tidak berdosa. Nah, firman Tuhan katakan, ditekankan lagi pagi ini, hidup atau mati adalah milik Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan punya kita lagi. Yang setuju katakan amin. Katakan hidupku adalah milik Tuhan. 2, 3. Nah, proses saudara saya menjadi milik Tuhan, ayat 9 sudah kita baca tadi. Prosesnya adalah karena Yesus telah mati dan hidup atau bangkit kembali. Itu prosesnya kita menjadi milik Tuhan. Karena kematian dan kebangkitan Yesus
adalah caranya dia menyelamatkan saudara dan saya. Mati dan bangkit dan dia sudah kembali ke sorga, itulah caranya untuk menghapus segala dosa kita. Itulah caranya melalui kematian dan kebangkitannya dia selamatkan hidupmu dan hidupku. Bisa katakan amin? Ya. Itulah melalui kematian dan kebangkitannya. Sebab itu melalui kematian dan kebangkitannya, Roma katakan bahwa kita menjadi milik Tuhan. Jadi kalau kita menjadi milik Tuhan itu artinya kita menjadi milik Tuhan artinya selagi kita hidup, saudara hidup atau mati? Apa tandanya kita hidup? Bernafas. Ya. Kita ini masih bernafas, masih hidup. Sebab itu kita harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Kita bukan lagi sekarang hidup di dunia ini bukan fokus kepada diri sendiri, banyak kebutuhan. Nanti kita akan lihat, banyak keperluan, betul. Tetapi tetap apapun yang kita butuhkan, selagi kita hidup, kita harus fokus Tuhan. Supaya kalau kita mati juga, kita menjadi milik Tuhan. Ya, kita mati bukan karena kita berdosa. Dosa kita sudah diampuni. Ya. Tetapi harus dijaga keselamatan itu. Ya. Jadi kita tidak percaya, saudaraku, pengajaran yang mengatakan sekali percaya tetap percaya, sekali selamat tetap selamat. Jadi kalau sekali selamat tetap selamat, pengajarannya adalah kalau kita berdosa minta ampun aja. Karena kita sudah selamat. Berdosa lagi gak apa-apa. Minta ampun lagi. Nah kalau berdosanya saudara langsung mati. Berarti kita mati bawa dosa. Ya. Sebab itu kita tidak pegang pengajaran ini. Yang kita pegang adalah keselamatan itu harus dijaga. Nah kita kembali kepada fokus kepada Tuhan. Jadi kalau kita hidup, fokuslah kepada Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, apa tujuan hidup fokus kepada Tuhan? Tuhan membawa kemana kita nih? Ya. Tujuan hidup kita mau dibawa kemana selagi kita hidup? Tuhan katakan hidup dan mati milik Tuhan. Jadi kalau kita masih hidup, dia mau bawa kemana kita tujuannya? Ini saudaraku yang kita akan gali bersama-sama. Mari kita buka Amsal. Kita gali kitab Amsal. Pasal 16. Kita sama-sama gali mempelajari Amsal 16. Kita belum baca lompat-lompat ya. Kita mulai baca ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat 3. Yuk, udah dapat semua ya? Anda bisa juga dibantu dengan layar. Amsal 16 ayat 3. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tujuan kita hidup fokus kepada Tuhan, karena Tuhan akan membawa kita supaya hidup kita berhasil. Ya, saudara mau berhasil? Mau berhasil? Tapi aminnya, amin. Ya, sudah seperti apa ya? Seperti kebiasaan. Katakan amin itu dengan keyakinan. Saudara mau berhasil? Nah, mantap kan? Itu tujuannya kita hidup fokus pada Tuhan. Kita serahkan perbuatan kita, apa yang kita kerjakan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Maka terlaksana segala pekerjaan kita. Itu tujuannya. Fokus kepada Tuhan. Katakan fokus kepada Tuhan. Nah, coba kembali ke PowerPoint. Kita lihat dalam terjemahan lain. Ya. Fokus kepada Tuhan ini, serahkan perbuatan kita kepada Tuhan supaya rencana-rencana kita itu terlaksana. Amsal 16 ayat 13. Ya. Ayat 3 harus maksudnya ini ya. Amsal 16 ayat yang ketiga bukan 13. Serahkanlah pekerjaanmu ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Yuk kita baca sama-sama. 2, lihat di layar ya. Di Alkitab saudara gak ada. 2, 3.
serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Maka pekerjaan itu akan berhasil. Lebih spesifik. Ya. Perbuatan itu yaitu apa yang kita kerjakan. Selama kita hidup, Tuhan tahu kita ini harus bekerja. Bukan malas. Tuhan tidak menjadikan anak Tuhan itu pemalas. Yang setuju katakan amin. Sebab itu katakan kiri kanan. Jangan malas ya, bilang. Kenapa kita tidak boleh malas? Karena apa? Karena dosa. Manusia pertama diciptakan Allah, Adam dan Hawa. Mereka jatuh dalam dosa. Padahal sebelum mereka jatuh dalam dosa, luar biasa. Tuhan siapkan dulu semua yang dibutuhkan. Wow. Ya. Hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Barulah yang terakhir diciptakan manusia. Jadi kebutuhannya dulu Tuhan siapkan, luar biasa Tuhan kita. Sayang manusia pertama berdosa. Diusirlah manusia pertama. Adam dan Hawa. Tuhan marah, keluarkan mereka dari Taman Eden. Tetapi janji berkat itu tidak hilang. Manusia memang dibarah oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, tapi janji berkat tidak pernah hilang. Nah, bagaimana meraih janji berkat? Sebab itu janji Allah kepada Adam dan Hawa, engkau harus mengeluarkan peluhmu, keringat untuk meraih rezekimu. Ya. Berkat tidak hilang, tapi harus kita capai dengan kerja keras. Berkat tidak akan pernah hilang, Tuhan tidak akan pernah hilangkan dalam hidup kita. Tapi kita raih dengan pekerjaan yang rajin. Jangan malas. Anak-anak muda jangan malas. Amin anak muda. Sekarang kan dunia itu semakin enak ya. Bikin orang makin malas. Saya pernah sampaikan kalau tidak salah, seorang anak muda, keluarganya mampu banget. Lalu dia kuliah, tapi kuliahnya nggak semangat. Lalu saya tanya secara pribadi, kamu mau jadi apa? Sebab saya lihat kesian orang tuanya udah berusaha ke luar negeri, ke ini, kerja keras orang tua untuk buat anak ini sukses. Tapi anak ini jawabannya dia bisa kepada saya, Om, saya mau jadi YouTuber aja katanya. Ya, saya nggak mau lebih spesifik YouTuber apa, ya. Saudaraku, kalau jadi YouTuber kan hanya bermain handphone. Dan kalau diurut-urut, saudaraku, YouTuber yang paling laris, kalau dia cari kesalahan orang, satu. Kalau YouTubernya cari-cari tentang pornografi, pasti laris. Ya. Wah, saudaraku, dunia meninabobokan kita. Ya, meraih berkat Tuhan katakan dengan peluh keringat. Nggak salah kalau saudara mau jadi YouTuber. Tetapi YouTuber yang membawa pergi pengetahuan. Ya, Anda pinter, kepintarannya dibagi. Karena kan banyak dokter kan membagi kepandaiannya. Dokter jadi YouTuber. Nggak salah. Karena dia bagi kepandaiannya. Bukan yang ngaco-ngaco, saudaraku ya. Nah, kita nggak usah lari ke sana. Tapi kembali kepada yang maksud kita ya. Kita berhasil. Pekerjaan kita itu Tuhan buat berhasil. Amin. Katakan saya pasti berhasil. 2, 3. Luar biasa ya. Spesifik Amsal 16 ayat yang ketiga dalam firman Allah yang hidup. Tentang pekerjaan. Itu tujuan Allah buat membawa kita ingat kita milik Tuhan. Kita adalah milik Allah. Sebab itu fokuslah kepada Allah. Karena dia ingin buat kita berhasil. Katakan Tuhan buat saya berhasil. 2, 3. Jadi tujuannya saudaraku. Kita dibawa fokus kepada Tuhan, saya katakan tadi, supaya kita berhasil dalam pekerjaan. Kok gak ada amin? Ya. Capek gak bekerja? Capek, saudaraku. Ya.
Saya pun jadi hamba Tuhan juga capek. Ya. Ada saudaraku orang yang bilang, karena saya kenal, karena kita kenal dari kecil ketika saya masih, kan saya kecil di sini. Lalu dia ngobrol-ngobrol, aduh enak sih Pak Yon ini sekarang. Ya, kerjaannya hanya doain orang yang menikah dapat duit katanya. Dia pikir mendoakan orang itu gampang, saudaraku ya. Terus hanya ngomong di mimbar, genteng. Terus saya ngomong gini, coba kita tukeran yuk. Ya, kalau saudara mau jadi ganti saya jadi gembala, nggak apa-apa. Ya, saya jadi jemaat. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ya. Saudara seorang hamba Tuhan memang sudah biasa diolok, dihina, saudaraku ya. Diapain lagi? Banyak ya. Dia harus menangis bukan buat dirinya, menangis buat jemaat. Ya. Dia harus doa puasa. Dan dia harus belajar firman Allah. Saya juga harus belajar. Kerja keras, katakan semua kita kerja keras. 2, 3. Semua kita kerja keras sesuai talenta yang Tuhan beri, kasih karunia yang Tuhan beri. Karena Tuhan mau fokus kepada Tuhan itu supaya pekerjaan kita berhasil. Saudara mau berhasil? Saudara mau berhasil? Kurang mata mau berhasil? Tak gitu atuh ya. Kita mau berhasil. Sebab itu hiduplah fokus kepada Tuhan. Nah kita lihat ciri-ciri orang yang berhasil. Ciri-ciri orang yang dia bekerja tapi fokus kepada Tuhan. Kita lihat ya saudaraku. Ciri dalam pekerjaannya fokus kepada Tuhan. Lalu saudara mulai belajar diri saudara. Saya ini fokus pada Tuhan enggak dalam pekerjaan. Karena tujuan fokus kepada Tuhan, Tuhan hubungkan dengan buat pekerjaan kita itu berhasil. Coba renungkan, apakah kita bekerja fokus pada Tuhan atau fokus kepada diri sendiri? Ya. Yuk kita baca. Dalam pasal 16 tadi, kita lihat tadi dalam ayat, sekarang kita lihat dalam Amsal 16. Ayat 8. Amsal 16 ayat 8 sampai 9. 2 ayat. Baca dengan keras. Ini hidupnya dia fokus ke pekerja dan fokusnya hanya Tuhan. Coba kita lihat. Dia bisa berkata seperti ini. Apa artinya perkataan ini? Yuk kita baca ayat 8. Yang keras. 2, 3. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Kalau saya yakin nggak usah diuraikan, kita pasti tahu apa maksud ayat ini. Lebih baik daripada, wah saudaraku ya, lebih baik penghasilan sedikit tidak berhenti, tapi disertai kebenaran. Daripada dibandingkan penghasilannya banyak, uangnya banyak, dia menjadi orang yang kaya tapi tanpa keadilan. Kita kembali kepada PowerPoint tolong. Kita lihat ayat 8 ini kembali kepada firman Allah yang hidup. FAYH ya. Coba kita lihat. Apa yang dikatakan, nah kita baca sama-sama. Saya sengaja tulis ini karena nggak ada di Alkitab saudara. Yuk kita baca ayat yang ke-8 yang ada yang tertulis dalam firman Allah. F itu firman, A itu Allah, Y itu yang, H itu hidup. Disingkat FAYH. Katakan FAYH. Kalau mau dibaca langsung apa ya? Faya. Faya. Yuk kita baca sama-sama, ini dia nih. Lebih spesifik dia menjelaskannya. Karena ini baca bahasa yang semakin disederhanakan dari aslinya. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Penghasilan kecil yang diperoleh dengan jujur
lebih baik daripada kekayaan yang diperoleh dengan jelaskan. Ini orang yang fokus kepada Tuhan. Dia bekerja, dia fokus kepada Tuhan. Semua orang bekerja ingin ada untung. Semua orang yang bekerja ingin dapat hasil dan semua ingin berhasil. Tapi keberhasilannya jangan curang. Itu maksudnya. Keberhasilannya karena dia peroleh dengan jujur. Wow, luar biasa ya. Penghasilan kecil. Mau kecil atau mau banyak? Atau mau besar? Atau ya penghasilan kecil atau mau penghasilan banyak? Mau mana jujur? Ya saya juga mau banyak. Hanya pertanyaannya. Kita curang atau jujur? Jujur atau curang? Ini saudaraku yang kita berada di tengah-tengah dunia yang semakin sulit. Keuangan sekarang makin sulit untuk dicari. Semua pedagang berkata sekarang luar biasa sulitnya. Ya, inilah dunia. Tapi janji Tuhan berkat itu tidak akan hilang. Amin. Hanya harus kita raih dengan benar. Sampai firman Allah katakan, walaupun penghasilan kita kecil tapi kalau jujur, kita harus berkata apa? Terima kasih. Karena masih ada hasil. Sebab itu jangan kita dalam bekerja, dalam mencari uang lah katakan, jangan pandang orang lain. Kalau kita pandang orang lain, tidak pandang Tuhan, itu artinya fokusnya kepada diri sendiri. Kalau fokus Tuhan, dia akan mampu berkata, walaupun penghasilanku sedikit, tapi dengan jujur daripada aku kaya tetapi aku curang. Saudaraku, ingat, hidup ini tidak selamanya ada di dunia. Satu waktu kita akan tinggalkan dunia. Ya. Saya katakan minggu lalu, kita hidup berjalan dalam kebenaran. Dan kalau kita mati juga dalam kebenaran. Sebab itu firman Allah selalu berkata, orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia. Karena apa? Karena dia mati tidak berdosa. Dia mati tidak dalam kecurangan. Ya. Walaupun kecil tetapi ada hasil. Dulu mungkin penghasilan kita bisa dapat 100.000. Katakanlah seperti itu. Sekarang penghasilan kita dari 100.000 menjadi 50.000. Lalu dihitung dengan modal kita dulu yang 10.000. Dia berkembang jadi 100.000. Ternyata sekarang turun, modal yang 5.000 turun, dia menjadi 50.000. Sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi kalau walaupun sedikit asal kita jujur, kita akan menikmati hasil yang jujur. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Wah, susah buat bilang terima kasih ya. Soalnya sedikit. Tuhan, aku mau terima kasih kalau banyak Tuhan. Dengarkan firman Allah, kita berada di, kenapa saya rindu sekali, tergerak sekali ingin menyampaikan firman ini. Karena saya terus dibawa ketika saya memikirkan firman. Ingat, dunia semakin hari semakin sulit. Ya. Dana keuangan kebutuhan keuangan sekarang semakin sulit. Tetapi tawaran dunia untuk mendapatkan uang semakin mudah. Kita bekerja mencari uang memang sulit. Tapi dunia menawarkan begitu mudah mendapatkan uang yang banyak. Sudah mengerti maksud saya bukan? Dulu kalau kita pinjam, saudaraku uang, itu waduh ininya aturannya terlalu banyak. Sekarang nggak perlu banyak. Isi aja KTP, lalu pakai handphone. Jadi, ya, mudah bukan? Tapi kemudahan itu, apakah akan membuat engkau tenang atau tidak? Nah, untuk mengerti itu kita lihat.
Jadi penghasilan kecil diperoleh dengan jujur lebih baik daripada kekayaan diperoleh dengan curang. Dia bisa berkata seperti begitu karena apa? Kita baca ayat 16, Amsal 16 ayat 16. Artinya orang itu hidup dengan apa? Ya. Kok yang kecil dia bisa bersyukur. Yang kecil bisa berterima kasih. Karena dia lakukan hal, dia adalah orang yang seperti ini. Ayat 16 kita baca. Amsal 16 ayat 16 yuk. 2, 3. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga dari mendapat perak. Artinya apa? Balik PPT. Artinya apa ini? Masih dalam satu pasal yang sama. Kembali ke PowerPoint. Ya, artinya apa saudaraku? Ya, anak-anak Tuhan yang bekerja memiliki hikmat Allah yang melebihi emas. Ya. Amsal 16 katakan dalam ayat 8 dia berbahagia walaupun sedikit tetapi tidak curang. Walaupun sedikit dia dapat hasil tapi dia dapat dengan jujur. Itu artinya dia bekerja dengan apa? Memiliki hikmat Allah. Hikmat Allah lebih dari emas. Bukan hikmat saudara yang lebih dari emas. Bukan kepintaran saudara lebih dari emas. Tapi hikmat Allah melampaui emas. Wow, luar biasa. Ya. Karena apa hikmat Allah itu? Kenapa dia bisa melebihi emas? Kita akan lihat. Jadi ciri-ciri saudaraku. Bekerja, ciri-ciri pekerjaan yang fokus kepada Tuhan. Dia bekerja dengan hikmat Allah. Katakan bekerja dengan hikmat Allah. 2, 3. Yang keras, kurang keras. 2, 3. Ya, itu yang dia pakai. Ya. Karena hikmat Allah lah yang membuat kita pandai. Hikmat Allah lah yang membuat kita pintar, betul. Hikmat Allah lah yang membuat saudara bisa berdagang. Saya tahu saudaraku yang bekerja. Dari tidak tahu berdagang. Katakanlah buka warung. Tidak tahu bagaimana buka warung. Saya tahu dari saudara yang buka warung. Ada beberapa yang sarjana. Tapi ternyata akhirnya dia buka warung. Saya tahu karena dengan pertolongan dia setia dengan Tuhan. Tidak disadari Tuhan buka jalan membuat dia pandai mengelola. Akhirnya dari situlah dia diberkati Tuhan. Betul? Ya. Dia bisa kuliahkan anak-anaknya. Wow. Ya. Dia bisa sekolahkan anak-anaknya. Dulu dia sarjana walaupun buka warung. Tapi dia bisa jadikan anaknya sarjana. Luar biasa. Hikmat Allah lebih dari emas. Apa itu hikmat? Hikmat itu bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Itu hikmat. Dia bekerja dengan hikmat, dia tahu apakah penghasilanku ini curang atau penghasilanku ini jujur. Siapa sih yang gak mau diberkati, gak mau saudaraku punya segala-galanya. Siapa yang tidak mau? Tetapi bekerjalah dengan hikmat Allah. Setuju? Katakan kiri kanan. Yuk bekerjalah dengan hikmat Allah. 2, 3. Ya. Dengan hikmat Allah. Bukan dengan hikmat kita. Ya. Saya nggak anti kredit, saudaraku. Tetapi orang yang kredit dia tahu bagaimana untuk membayar. Kalau nggak sanggup membayar, jangan dulu kredit. Itu akan menyiksa saudara. Ini
bicara fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan membawa kita berhasil dalam pekerjaan. Fokus kepada Tuhan membuat yang kita kerjakan dengan tangan itu berhasil. Saudara mau berhasil? Pasti kita semua mau berhasil. Tapi berhasillah dengan hikmat Allah. Kita bedakan mana yang jahat, mana yang baik. Nah, kalau sudah berbicara hikmat, saya teringat dengan satu kisah ya saudaraku. Yaitu tentang seorang raja masih muda. Dipercayakan menjadi raja namanya Salomo. Sudah tahu kan kisah dari Raja Salomo? Ya. Dia bekerja masih muda. Tapi dia yang selalu fokus kepada Tuhan. Dari muda dia fokus kepada Tuhan. Sebab itu ketika dia harus pegang, dia harus dipercayakan untuk memimpin yang besar. Padahal belum pernah memimpin. Bangsa yang besar dia harus atur. Padahal dia belum punya pengalaman mengatur bangsa yang besar. Masih muda. Tapi ada satu doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Dia pergi ke Gibeon. Kemudian dia membuat satu persembahan kepada Tuhan. Yuk kita baca. Ya. Kita lihat kisah ini saudaraku. 1 Raja-Raja pasal 3. Perjanjian lama 1 Raja-Raja pasal 3. Jadi ingat fokus yang Tuhan beri untuk membuat pekerjaan kita berhasil. Ingat baik-baik itu. Fokus kepada Tuhan, ayo. Tujuannya karena kita semua harus bekerja. Tuhan tidak ciptakan kita malas. Berkat itu ada. Jadi jangan lihat di luar kemampuan. Tapi kita belajar dengan hikmat Allah. Wow, luar biasa. Ya. Saudaraku. Ayat yang kelima. Kita baca, kita lompat-lompat ya. Seluruh pasal sebenarnya ini. Tapi kita lompat-lompat saja. Kita baca dulu ayat yang kelima. Bagaimana di Gibeon Salomo dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan jawab doanya. Kita lihat doa ini ya. Yuk sama-sama kita baca bagaimana Salomo minta kepada Tuhan ayat 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya kita menemukan bagaimana Salomo minta kepada Tuhan. Tuhan jawab. Sekarang Tuhan mau jawab Salomo. Saudara mau dijawab Tuhan doa saudara? Mau dijawab Tuhan? Pasti semua kita mau dijawab Tuhan, bukan? Tapi kita lihat ayat yang kelima tadi. Yuk kita baca sama-sama. Apa kata Tuhan kepada Salomo? 2, 3. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Kalimat berikut. Berfirmanlah Allah, minta apa yang kehendak ku berikan kepadamu. Sekarang Salomo sudah berdoa, Tuhan katakan mintalah. Kalau saya terjemahkan bebas, hai anakku Salomo mintalah. Apa yang kau minta aku mau berikan kepadamu. Wow, luar biasa. Bapak Darson mau diberkati Tuhan? Mau. Kalau Tuhan datang kepada Pak Darson, hai anakku Darson perangin-angin. Wah, lengkap lagi. Ya. Aku sudah dengar doamu dan aku mau jawab doamu. Minta sekarang apa saja kamu minta. Kira-kira mau minta apa? Kesehatan. Wih luar biasa. Sampingnya Pak Rudi. Rudianta Ginting. Lengkap lagi. Ya. Hai Pak Rudi Ginting. Rudianta Ginting. Aku sudah dengar doamu, sekarang aku mau jawab. Minta sekarang. Minta apa saja. Aku mau berikan. Kira-kira mau minta apa? Hikmat. Minta apa tadi? Menikmati. Minta kuasa menikmati. Wah. Dia pakai ayat pengkhotbah itu ya. Kuasa menikmati.
Pengkhotbah berapa itu? Pernah dengar katanya. Luar biasa. Nah ini saya mau tanya lagi, kira-kira ke siapa ya? Kira-kira ke siapa nih yang ibu-ibu nih? Mana ibu-ibu? Kok pada nggak kelihatan ibu-ibu? Kelihatan semua rambutnya doang. Ya. Tuhan tanya minta apa? Ya. Ini sarjana sipil kita nih. Daniel. Ya. Ya. Saya lupa marganya. Apa famnya? Daniel? Oh, orang Manado nih, Daniel Pesak. Sarjana sipil. Dia lagi kerja nih, rombak apa? Terminal Ciacahem. Wih, luar biasa. Ya, dapat jatah. Saya mau tanya, Tuhan datang kepada Daniel Pesak. Hei Daniel Pesak. Ya, kita sudah dengar ngana doa. Ayo Daniel minta apa saja, aku mau kasih. Senang nggak? Senang. Minta apa kira-kira Daniel? Minta apa? Penghasilan? Oh, keberhasilan. Luar biasa. Semua mau berhasil ya. Ya, kita mau berhasil. Yuk kita sambung. Kita lompat ayat 9. Doa daripada isi doa daripada apa? Salomo. Yuk, doa dari Salomo. Ayat yang ke-9. Yuk sama-sama 2, 3. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Seorang raja masih muda sekali, Salomo. Nggak punya pengalaman. Berperang pun nggak punya pengalaman. Tapi dia harus menjadi raja. Tapi karena dia hidup fokus kepada Tuhan. Dia tahu dia perlu Tuhan. Sebab itu dalam pekerjaannya sebagai raja dia perlu Tuhan. Sebab itu dia berkata kepada Tuhan ketika Tuhan katakan, mintalah hai Salomo. Dia hanya bisa berdoa. Minta apa saudaraku? Paham, membedakan yang apa? Yang baik dan yang jahat. Ya. Coba kembali ke PowerPoint. Ini yang dia doakan. Ya. Dia minta kepada Tuhan. Hati yang paham membedakan yang jahat dan baik. Apa itu yang jahat dan baik itu? Kita lompat ayat 12. Yuk sama-sama kita baca ayat 12. Hati yang paham akan yang baik dan yang jahat. Ayat 12. Ayat 12 sama-sama kita baca. 2, 3. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Kalimat berikut. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sampai di situ saya. Ternyata membedakan yang jahat, saya sudah katakan tadi, membedakan yang baik dan yang jahat, itulah hati yang berhikmat dan penuh pengertian. Enggak dikatakan dia minta kaya. Enggak. Dia enggak katakan bahwa Tuhan kasih aku tentara yang banyak. Karena seorang raja. Tuhan kasih aku pengawal yang banyak. Karena dia seorang raja. Tuhan kasih aku harta yang banyak. Karena dia seorang raja. Dia hanya bisa minta kepada Tuhan. Tuhan beri aku hikmat. Supaya aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya. Itu doanya. Bisa membedakan yang baik dan jahat. Ayat 12 katakan. Itulah yang dikatakan hati yang berhikmat. Hikmat itu lebih daripada emas. Ya.
luar biasa kita baca tadi. Bagaimana ayat ini katakan dalam ayat yang ke-8 yang tadi dikatakan bahwa Amsal, bahwa hikmat lebih daripada emas. Tapi ketika dia minta hanya hikmat kepada Allah, jawaban Allah dalam ayat 13. Kita lihat ayat 13. Jawaban Allah kepada Salomo, apa yang Tuhan janjikan ketika dia doa hanya minta Tuhan, aku membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Supaya aku menjadi raja bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kalau aku bekerja, penghasilanku mana yang baik, mana yang jahat. Karena fokus Tuhan, sekali lagi saya tekankan ini. Tuhan ingin membuat kita berhasil dengan apa yang kita kerjakan. Kalau mau berhasil, fokus Tuhan. Kalau fokus ke Tuhan, maka kita akan bekerja dengan hikmat Allah. Hikmat Allah membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Mana yang baik, mana yang jahat. Siapa yang tidak mau berhasil? Semua kita mau berhasil. Jawaban Allah ini luar biasa, ayat 13. Ya. Yuk kita baca sama-sama. Tuhan menjawabnya seperti apa? Pelan-pelannya. 2, 3. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan. Sampai dulu di situ. Ternyata yang Tuhan beri bukan yang dia tidak. Ternyata yang Tuhan beri bukan yang dia minta. Perhatikan baik-baik ayat ini ya. Salomo masih muda, nggak punya pengalaman. Dia tahu dia harus memimpin bangsa yang besar. Tuhan tahu ketika kita masuk rumah tangga, kita perlu penghasilan. Dan kita perlu bekerja. Tapi bekerjalah dengan hikmat Allah. Ya. Bangun rumah tangga dengan hikmat Allah. Mendidik anak-anak dengan hikmat Allah. Bekerja dengan hikmat Allah. Ketika Tuhan memberikan hikmat dan jawaban Tuhan sudah tahu aku akan beri hikmat. Karena Tuhan tahu hikmat lebih dari emas. Artinya lebih dari apa yang kita minta. Ternyata Tuhan kasih yang kita tidak minta. Yaitu apa? Sekali lagi kita baca ayat ini. 2, 3. Dan juga yang sama-sama 2, 3. Dan juga yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Kalimat berikut. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umur takkan ada orang seperti engkau di antara raja-raja. Kembali ke PowerPoint ini. Luar biasa. Ya. Bekerja dengan hikmat Allah. Kembali ke PowerPoint tolong. Ya. Jadi jawaban Allah atas doa Salomo luar biasa. Ternyata Allah kasih kekayaan. Itu dia nggak minta itu. Ya. Dia nggak minta. Tuhan tahu kita bekerja itu perlu hasil, betul? Dia tahu. Tapi doa Salomo sangat sederhana. Hanya minta hikmat, membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Wow, Tuhan dengar doanya. Maka jawaban Tuhan lebih dari apa yang dia tidak minta, justru itu yang Tuhan kasih. Yaitu apa? Kekayaan. Kedua apa? Kemuliaan. Kemuliaan itu kehormatan. Saya seringkali berdoa, saudaraku, dalam doa berkat. Tuhan berjanji menaruh engkau di kepala bukan di ekor. Tuhan berjanji menjadi, saudaraku, engkau kepala dan bukan ekor. Engkau naik bukan, itu kehormatan. Kemuliaan yang Tuhan akan beri. Berarti kalau kita dengarkan firman, baik dalam doa berkat, baik dalam kebenaran firman. Kalau kita dikuatkan iman, katakan amin. Ya. Ketika kalau saya dalam doa berkat, saya katakan Tuhan berjanji menaruh engkau di kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan bukan turun. Katakan apa? Amin. Itu kehormatan yang Tuhan beri.
Dia angkat kita lebih dari yang lain. Oh, luar biasa. Saya tahu siapa saudara. Dari nggak ada menjadi ada. Tapi biarlah terus berhikmat kepada Tuhan. Supaya yang ada menjadi bertambah-tambah. Wow, luar biasa. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan katakan apa? Dikasih apa sama Tuhan? Umur panjang. Saudara mau umur panjang? Saya juga mau umur panjang. Tapi biarlah kita umur panjang tetap sehat. Di antara kita ada yang lebih tua dari saya? Halo, saya lihat rambut putih. Di sini rambut putih Bapak Madin Tarigan. Udah putih rambutnya. Putih nggak Pak? Betul, nggak salah lihat saya. Umurnya tua saya atau tua Bapak? Sehat. Biar rambut putih tapi sehat. Ada yang masih muda rambut putih itu sehat? Ya sehat lah. Tumbuh rambut sehat. Tapi kalau tua pasti rambut putih. Tetap sehat. Ibu Gembala waktu hari apa ya? Sekarang Minggu. Hari Kamis kali ya. Saya antar check up ke rumah sakit karena jadwal saya check up. Lalu Ibu Gembala bilang, "Dok, keluhan saya itu ini. Itu mungkin faktor U ya Dok?" Dokter jawabnya luar biasa. "Ibu, maaf Bu, maaf. Saya tidak mau pegang prinsip karena faktor usia. Saya nggak mau pegang itu. Yang penting tua tapi sehat." Lalu dia lihat Ibu Gembala, "Ibu coba lihat saya Bu." Kan keluhannya ada ya, dikasih tahu. Ibu sehat. Jangan bilang sakit karena udah umur. Saya nggak percaya, saya nggak mau pegang itu prinsip itu. Ini dokter, ya. Dia lihat Ibu, sehat nggak Ibu? Sehat. Sakitnya begini, tapi ada ya vitamin aja lah Bu. Dia suruh lihat tangan Ibu. Saya lihat Ibu sehat. Umur Ibu berapa? Dokter bilang, saya 73. Wow, 73 Ibu. Ibu sehat. Jangan bilang sakit karena faktor usia. Saya anti untuk mengucapkan itu. Seorang dokter loh. Tapi anak Tuhan kadang-kadang berbicara, faktor U ya. Betul apa betul? Padahal dokter ini bukan sama dengan kita. Betul dia ngomong, bukan faktor U. Ibu sehat kok. Ibu sehat. Wih, saya pikir nanti luar biasa. 73 tahun. Ibu sehat. Lalu ditanya, siapa yang di samping? Ya suami. Wah sehat. Saudara sehat? Sebab itu fokus Tuhan, pasti kita sehat. Jangan umur panjang, aduh, tapi saudaraku, wah, kitanya susah, minta sama Tuhan. Karena ini janji Tuhan, sebab itu jadilah anak Tuhan, fokus Tuhan. Karena dia akan menuntun kita menjadi orang yang berhasil, sampai sehat, sampai tua kita tetap sehat, amin. Saya sungguh saudaraku, kalau orang tanya apa sih Pak Yon rumusnya, kok masih kelihatan sehat? Saya bilang, jangan pusingin hidup. Ya. Jangan pusingin hidup.
Nikmati aja hidup. Kata kiri kanan, nikmati hidup bilang. Walaupun penghasilannya sedikit bilang. Mau bilang penghasilan sedikit jadi lemah ngomong. Wah. Lebih baik penghasilan sedikit tapi jujur daripada apa saudaraku? Menjadi kaya tetapi curang. Tuhan tahu kok saudara, kalau berdagang pasti harus ada untung. Nggak mungkin berdagang jadi rugi. Tuhan juga tahu. Tapi berdaganglah dengan jujur. Waduh, luar biasa. Jangan nipu orang. Jangan curang supaya kita kaya. Wah, saudaraku. Kekayaan kita tidak masuk sorga, kata kiri kanan. Kekayaan tidak masuk sorga, bilang. Saudara mau masuk sorga? Mau bawa harta? Mau bawa harta, saudaraku? Sebab itu, hiduplah dengan hikmat Tuhan. Sekarang kita dihadapi tantangan dunia yang semakin menyusahkan kita. Uang semakin sulit hari-hari ini. Sebab itu berusahalah pergunakan uang sebaik-baiknya. Setuju? Ya. Kemudian minta hikmat Tuhan. Dia bisa, karena hikmat itu membedakan apakah ini benar atau tidak. Ya. Itu namanya hikmat. Hikmat apa? Ya. Dia lupa itu. Dia lupa. Tapi kalau dia balas, ini lain lagi soalnya. Ya. Fokus Tuhan bilang. 2, 3. Ya. Berkat tidak akan hilang bilang. Justru Tuhan berkati. Amin. Sekali lagi tujuan fokus Tuhan untuk memberkati usaha kita. Ya. Supaya usaha kita berhasil. Meraih keberhasilan itu minta hikmat Tuhan. Karena hikmat itu membedakan yang jahat dan yang baik. Dan kalau kita berhasil karena semua yang kita lakukan baik. Haleluya. Sebab kalau tidak baik Tuhan tahu, saudaraku. Ya. Sebab itu marilah kita jadi anak Tuhan hari-hari ini. Kita terus mau bersihkan hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Supaya semakin dunia semakin sulit, tapi anak Tuhan dibedakan Tuhan. Ya, kita pasti dibedakan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh fokus Tuhan. Katakanlah kiri kanan, fokus Tuhan bilang. Mari kita berdiri. Tolong musik. Kita akan nyanyikan satu pujian. Sudah pujian lama sekali. Yuk kita berdiri. Tuhan tahu kita perlu uang, Tuhan tahu. Tuhan tahu kita perlu kekayaan, Tuhan tahu. Tapi jangan fokus kepada kekayaan. Fokus kepada Tuhan yang punya sumber. Tuhan tahu supaya kita dihormati, diangkat Tuhan tahu. Dia mampu memberikan kehormatan buat kita. Dia angkat kita naik dan bukan turun. Dia tahu kita perlu umur panjang yang sehat. Dia tahu. Tapi hiduplah dengan hikmat Tuhan. Amin. Katakan saya mau hidup dengan hikmat Tuhan. 2, 3. Katakan pujian ini dari hatimu yang terdalam. Mataku tertuju padamu. Kita nyanyikan pujian ini. Mataku tertuju padamu. Lalu katakan dengan segenap hidupku, ku mau serahkan kepadamu Tuhan.
Menyerahkan hidup kepada Tuhan itu tidak mudah, perlu bimbingan. Pujian ini berkata, bimbing aku masuk dalam rencana Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mataku, amin, tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku, haleluya. ku sangka padamu. Oh, amin, amin, amin. Katakan, bimbing aku. Kita rindu masuk dalam rencana Tuhan. Masuk Rencanamu untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk membesarkan, amin, kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak Tuhan, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan Engkau, selalu menyenangkan hatimu. Katakan lagi dengan iman, mataku tertuju. Oh, mataku, amin, amin, tertuju dan benar Tuhan. segenap hidupku, Kita mau serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Padamu, terima kasih. Oh, bimbing aku amin, masuk rencanamu. Terima kasih Tuhan. untuk membesarkan Kerajaan-Mu, ku mau mengikuti. Oh, ku mau mengikuti. Amin. kehendak-Mu ya Bapa. Katakan, senangkan hati Tuhan. Biar pujian ini benar-benar pengakuan dari hati kita terdalam. Tuhan tahu saudara perlu. Tuhan tahu saudara perlu ditolong. Tuhan tahu ekonomimu perlu diselamatkan. Tuhan tahu kekayaanmu perlu diselamatkan. Dia tahu. Tapi saudaraku, fokuslah kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan dalam pekerjaan kita. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ketika kita melangkah dengan iman, melangkah dengan hikmat, maka Tuhan kasih yang kita tidak minta. Tuhan kasih yang lebih dari apa yang lebih baik lagi dari apa yang kita butuhkan. Dia kasih harta kekayaan. Dia kasih kemuliaan, kehormatan. Dia angkat kita naik dan bukan turun. Dia buat kita sehat sepanjang umur kita yang ada. Janji Tuhan ya dan amin. Minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Melalui pujian ini, katakan dengan iman. Kita mau menyanyikan dengan iman dari hati yang bersih. Kita katakan, Tuhan, aku mau hidup tertuju kepadamu. Aku mau serahkan segenap hidupku. Berjalan dalam pimpinan Tuhan itu tidak mudah. Berjalan dengan hikmat Allah itu memang banyak godaan. Tapi katakan dalam pujian ini, bimbing aku Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Jagai aku Tuhan. Supaya perjalanan kita tidak salah.
Ada berkat yang Dia sudah sediakan luar biasa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati, mataku tertuju padamu. Oh, mataku tertuju padamu. Amin, 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 haleluya. Katakan bimbing aku. Oh, amin, amin. Masuk dekat-Mu. Amin, besarkan, amin, kerajaan-Mu. Kedua belah tangan-Mu.
Terima kasih. Kami berterima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Terus sembah Tuhan saudaraku. Jangan berdiam, nikmati. Kita tenang dalam hadirat Tuhan. Tuhan sedang berkata-kata dalam hati. Kami bersyukur. Tuhan sedang berbicara di dalam hati. Kami bersyukur. Dia sedang ingatkan kita. Haleluya. Cintamu, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Tuhan sediakan yang kita mau. Kami Dia tahu itu. mau menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia janjikan kekayaan. Dia janjikan kemuliaan. Dia janjikan umur panjang yang sehat. Oh, terima kasih. Kami mau pegang janji-Mu. Terima kasih. Yesus. Oh, haleluya. Terima syukur, puji dan Oh. sembah kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Amin, amin. Terima kasih. Haleluya. Sekali Yesus kita nyanyikan refnya. Biarlah kita tetap Yesus. Baik dalam lemah, dalam kuat, dalam kekurangan, dalam kelimpahan. Kita mau katakan Tuhan, aku mau pegang Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku Tak akan hilang. ada kasih-Nya padaku. Oh Yesus, ku cinta Kau Selamanya. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Dalam segala keadaan. dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang. Waktu berlimpah maupun kurang, Haleluya. tetap Oh, tetap fokus Yesus kepada Yesus. yang mempesona hatiku. Amin, amin. Yang damai dan kesempatan baru. Dalam segala keadaan. Di setiap musim. Setiap musim kehidupan. Terima kasih Tuhan. Waktu kita kuat, waktu kita lemah. Fokus Tuhan. Tetap Yesus Ya benar yang Tuhan. mempesona Benar. hatiku. Demi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, amin. Harapan Amin. takkan hilang. Ada kasih-Nya padaku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Angkat tangan kanan semua, kita angkat tangan kanan. Taruh tangan kiri di dada. Saya rindu berdoa buat saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Engkau mengenal isi hati kami yang terdalam. Yang seringkali kami anggap itu tersembunyi, tapi sebenarnya tidak tersembunyi di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat sana. Mari Kau limpahkan janji berkat atas mereka. Berkati rumah tangga mereka.
Berkati usaha mata pencarian mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati anak-anak mereka. Buat mereka berhasil Tuhan. Buat mereka berhasil dengan jalan-jalan-Mu. Biar mereka tetap fokus kepadamu Tuhan. Biar mereka tetap fokus kepadamu yang punya hikmat luar biasa. Hikmat-Mu lebih daripada emas Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering pakai cara-cara kami manusia. Kami mohon ampun Tuhan, bawa kami dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu hidupkan itu dalam roh kami. Dan kami berbuah, bertumbuh berbuah dalam Engkau. Dalam nama Yesus, diberkati seluruh jemaat-Mu. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dan mereka berserah hanya kepadamu. Demi nama Yesus, turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib. Rubah hidup kami untuk lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk para pelayan persembahan boleh dipersilahkan ke depan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita angkat kembali persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan pada siang hari ini boleh menjadi berkat yang baru di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau Allah sumber berkat di dalam hidup kami. Dan kami percaya di saat kami memberikan dengan penuh sukacita, berkat yang berlimpah Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap pelayan Tuhan yang akan melayani jemaat Tuhan, kiranya juga berkat yang sama akan Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Begitu oleh segala pujian kami akan berikan persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.